Tapi ya, kita kan Iya. tadi kalau misalnya sambil ngundang juga nih teman-teman, mudah-mudahan masih standby di sini gitu. Jadi kan Rebong udah ada nih ya. jadi namanya digitalisasi, terus juga kita ngomongin tentang teknologi, ya begini kendalanya. Iya. Gitu. Mungkin nanti di masa yang akan datang akan ada berbagai macam update gitu ya, supaya bisa lebih maksimal. Mas Menteri, Halo Mas, maaf sekali Mas Menteri. What happened? What happened? Silakan Rebong, langsung aja. Iya. Biasa jaringan, Mbak. Silakan Rebong. Iya ya kan, kita kan ngomongin anak muda tadi sama digital ya. Kayak gini lah jadinya. Jadi aku mau nanya nih Mas Menteri, yang kita omongin tadi, seberapa besar sih peran anak muda, dan bagaimana juga kayak aku nih yang masih kelas 1 SMA dan teman-temanku mungkin yang seumur-umur aku, untuk berkontribusi juga dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan. Nah itu gimana sih Mas Menteri? Super duper penting peran anak muda ke depan. Khususnya sekarang peran kalian semua sebagai, tadi yang saya bilang, sebagai kaum yang bukan kaum rebahan, tapi agen perubahan, terutama di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Anak-anak muda yang menurut data adalah 53% atau sekitar 90 juta penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial, generasi Z. Nah, jadi dari segi proporsi ya anak muda yang paling besar dan punya potensi untuk berkontribusi. Dan menurut saya khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ada 13 subsektor di sektor pariwisata. Jadi mulai dari hotel, restoran, maupun juga biro perjalanan wisata, sampai kalau di sektor ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. 17 itu mulai dari kuliner, kria, dan fashion yang sering kita dengar, sampai ke aplikasi games, sampai animasi, film, TV, dan desain. Berarti anak-anak muda punya 30 subsektor yang mereka bisa mengambil peran, dan dengan segudang inovasi, kreativitas, anak-anak muda harus berani mengambil satu peluang untuk mencetak pemenang. Dan menurut saya berani mengambil resiko itu juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk terus bergerak. Proactivity. Anak-anak muda harus dengan ide kreatifnya terus bergerak, membuka usaha, membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, kurangi tingkat pengangguran, dan saya yakin anak-anak muda ini yang akan menjadi pandemic winner, akan menjadi pemenang. Amin. Pasca pandemi. Dan untuk Rebong dan teman-teman, 1 SMA itu nggak akan lama lagi kamu akan kuliah. Sebentar lagi dari kuliah kamu akan menjadi harapan, menjadi tunas untuk bergeraknya ekonomi kita. Jadi rencanakan sejak awal. Dan selalu saya bilang 4 etos kerja AS. Nah ini Syafira pasti ingat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Siap, Mas. Pertama tuh ya Mas Menteri, yang kita kayaknya anak muda gitu ya, itu udah jadi satu core yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari sebelum akhirnya terjun menjadi seorang profesional. 4 pilar tadi udah dicatat ya Bu? Sudah teman-teman mungkin dicatat dulu gitu ya. Tapi tadi menarik banget ngobrolnya. Mas Menteri juga udah ngasih banyak kita insight gitu tentang banyak banget 3 in the future gitu ya, apa sih peluang yang bisa kita manfaatin gitu ya, digitalisasi salah satunya, dan juga yang paling penting adalah gaya hidup berkelanjutan atau sustainable gitu, yang lebih peduli sama lingkungan. Kalau tadi Mas Menteri menyatakan bahwa kita harus lebih peduli karena memang ini rumah kita, mungkin kita akan meninggalkan ini, tapi the next generation atau future generation nggak mungkin kita tinggalkan yang sifatnya merusak atau kerusakan. Jadi udah tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya dari sekarang. Oke, Mas Menteri, ini ada yang komen dulu, saya bacain ya sebelum kita lanjut lagi. Dari Ashifa, Mas Menteri, dia nih nanya, gimana cara yang paling sederhana untuk menjaga lingkungan hijau di tengah ibu kota padat gitu? Sederhana, yang paling sederhana adalah gaya hidup kita untuk dari segi keseharian kita aja. Misalnya paling sederhana,
matiin listrik kalau nggak dipakai. Paling sederhana, Hmm. kurangi plastik sekali pakai. Paling sederhana, yakinkan orang tua kalau misalnya masih menggunakan air yang dari air tanah untuk berhenti, ganti ke pam. Paling sederhana, kalau belum ada pamnya, belum ada sambungan pipanya, tweet atau Instagram post ke Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur, bilang di daerah saya belum ada, tolong. Itu saya yakin cepat sekali langsung ada airnya. Dan untuk anak-anak muda, terutama Rebong, saya mau kasih pantun nih supaya Kasih Pak. Silakan, Boleh. Pak. supaya agak semangat. Setiap kesuksesan pasti butuh perjuangan. Cakep. Kuncinya harus kuat menghadapi setiap rintangan. Cakep. Cakep. Pariwisata berkelanjutan kini jadi program unggulan. Cakep. Cakep. Alam dan budaya kita lestarikan, masyarakat pun terus disejahterakan. Mantap. Cakep Mantap. banget. Tugu 0 km terletak di Pulau Sabang. Cakep. Selain itu, wisata baharinya indah, layak untuk dipromosikan. Rekan-rekan cerita kita, jika sektor parekraf ingin terus berkembang, Cakep. jangan lupa selalu beritakan program positif yang kita kerjakan. Mas Menteri, terima kasih banyak waktunya, insight-nya juga. Kita sudah insya Allah bermanfaat pastinya buat anak-anak muda yang Bermanfaat nonton banget. hari ini. Semoga ada kesempatan lain kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih sekali lagi, Mas Menteri. Sehat selalu. Terima kasih Mas. Salam. Terima Thank kasih, you Mas Menteri. untuk Syafira, thank you untuk Hipsi, dan thank you untuk Bro Ya. Rebong. Sampai jumpa di Ya. lain kesempatan. Sukses cerita kita. Dadah. Amin. Mas. Terima kasih, Mas Bye. Menteri. Bye. Bye. We love you. Waduh, Love you gimana too. sih? Annyeong. Lah. Nah, tuh di Rebong seru ya. Kita kalau Seru ngomongin banget, tentang Kak. banyak banget hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan khususnya Iya. dalam pemanfaatan air dan juga apalagi kalau berangkat dari cerita kita tadi. Nah, kita bakalan ngobrol lagi, lanjut lagi sama expertise kita hari ini, teman-teman. Ada siapa nih Kak? Jadi beliau ini adalah bagian dari Pemprov DKI gitu ya, tapi yang memang ngurusin tentang tentang air dan sebagainya. Namanya Nah. Mbak Rina Sumiran. Saya mau add dulu Sambil nih, kita gitu. nunggu Nah, nih Mbak mungkin Rina, sambil aku pengen nanya dong sama Rebong. Rebong bisa Boleh, nonton boleh. cerita kita nggak? Nonton, aku nonton. Ya, Karena kalau kan Rebong ada nggak nih scene favoritnya Rebong dari cerita kita? jujur Kak, gua kemarin baru lihat cuplikannya. Ya. Halo, Bu Rina, kita sapa Bu Rina dulu ya Rebong ya, bentar ya. Iya, boleh. Halo. Silakan Rebong, Bu boleh Rina. dilanjut nih sambil nunggu Bu Rina nih. Iya, Silakan. dilanjut ya. Scene mana? Ada scene waktu dari mereka berdua tuh si Bodo sama si yang ceweknya siapa namanya? Sorry, kayak sih. Ingat gak namanya siapa? Tuji. 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 Nah, Iya. Tuji betul. sama Bodo ini kan kayak mereka crush gitu kan, kayak saling suka gitu. Nah, si Bodo ini dia tertarik sama si Tuji gitu ceritanya. Dia tertarik sama si Tuji karena dia yang peduli dengan lingkungan dan emang cewek baik gitu. Nah, menurut gue suka banget di sana karena emang terkadang satu orang tuh bisa berubah karena orang yang dia sukai, orang yang dia sayangi kan. Nah, jadi gue dapet nilai dari sini tuh dapetnya karena kayak mulai dari diri sendiri agar lingkungan kita ikut baiknya kita dengan mencintai lingkungan kita sendiri gitu. Itu gue suka banget sih yang itu. Keren Rebong. Baik. Nah, sudah bergabung bersama dengan kita ada Mbak Rina Sumiran di sini. Assalamualaikum. Halo, Mbak. Selamat siang, Mbak Rina. Waalaikumsalam. Halo. Mbak Assalamualaikum. Safira, Mas Cici, Rebong. Nah, Mbak Rina, tadi kan Ya. sebelumnya Iya, kita Bu. ngobrol bersama dengan Mas Menteri gitu ya, dan Mas Menteri Sandiaga Uno, dan beliau juga menyampaikan apresiasinya terhadap cerita kita The Series nih gitu. Nah, kalau
masih berlatar belakang dari cerita kita The Series nih, Mbak Rina, tentang salah satu scene yang ada di episode ini. Ini cukup menampar kami para penonton ya, yaitu banjir. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta dari kecil dan lahir gitu ya, saya mungkin Hifzi nggak ya Zi ya? Hifzi Aku di enggak, luar aku dari Jakarta. Lampung sih. Oke. Nah, saya gitu, mungkin Rebong gitu, mungkin SCTV Viewers dan juga Sobat Aksi yang lain gitu ya, ngomongin tentang banjir. Boleh dijelasin nggak sih Mbak Rina, faktor apa sih sebetulnya yang membuat banjir, yang sebenarnya membuat banjir gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Bener nggak kalau tadi kan ada penjelasannya Bodo di sinetron tentang kawasan area hijau di desa mereka tuh yang dialihfungsikan menjadi kawasan pabrik gitu, pembangunan dan sebagainya. Gimana Mbak Rina? Kita masih nunggu koneksinya Mbak Rina ya. Ya. Sudah masuk ya? Ya, oke. Baik, makasih Safira dan juga Hifzi. Silakan. Iya, Safira dan juga Hifzi, juga Rebong di sini. Pertama, apresiasi juga sih buat cerita kita gitu ya. Sangat menarik karena juga mengambil banyak tema terkait dengan lingkungan. Hebat. Yang kedua, dari yang cerita hari ini itu sebetulnya benar. Artinya banjir itu sebetulnya menjadi satu bencana ya buat kita kalau kita pertama tidak menjaga penghijauan kita. Artinya area hutan maupun pepohonan, mungkin kalau di Jakarta mungkin kita tidak banyak hutan ya, ada juga hutan kota, tetapi penanaman itu sangat penting dilakukan. Kemudian hal kedua adalah attitude kita sendiri gitu ya. Attitude ini terkait dengan bagaimana kita mengelola sampah kita, kemudian bagaimana kita mengelola air limbah dari buangan ke masing-masing di rumah kita gitu. Itu salah satunya. Memang yang ketiga juga terkait dengan adanya memang fenomena alam gitu. Artinya di sini dengan banyaknya tingginya curah hujan gitu, kemudian dengan kondisi memang Jakarta berada di pesisir, itu memungkinkan untuk mudahnya air laut juga drop ke wilayah daratan. Itu mungkin. Nah, Rebong nih mungkin ada yang pengen ditanyain nggak Rebong sama Mbak Rina nih? Ada aku silakan, aku ada Rebong. pertanyaan buat Mbak Rina. Gini Mbak Rina, kan sebagian wilayah Jakarta sering mengalami banjir ya pas lagi curah hujan gitu. Dan aku pernah baca di postingannya Aksi Kita Indonesia. Nah itu kalau Jakarta ada rumor mengatakan itu 2050 Jakarta akan tenggelam. Nah, itu berarti aku umur 44 tahun tuh 2050. Nah, berarti secara nggak langsung sekarang detik ini aku bersama anak-anak remaja di Indonesia secara nggak langsung itu adalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak remaja karena aku mau nanya gimana kita bisa mencegah hal itu terjadi untuk di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya gitu. Iya. Nah, ini nih pertanyaan yang bagus nih, Rebong, anak muda ya, anak muda yang punya semangat terkait dengan lingkungan. Yang pertama, yang pasti, mari kita jaga penghijauan kita, menanam pohon di rumah, gitu. Itu menjadi salah satu upaya kita. Yang kedua adalah kita coba lihat. Pertama terkait dengan limbah padat atau sampah, jangan dibuang sembarangan atau buanglah pada tempatnya. Di sini pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahannya gimana sih gitu? Dengan menguranginya gimana? Tidak menggunakan. Tadi mungkin Mas Menteri udah banyak juga ya cerita ya bahwa kita harus menggunakan tidak lagi menggunakan kantong plastik gitu, kemudian menggunakan misalnya minum. Tidak lagi menggunakan minuman yang dalam kemasan, tetapi bawalah botol tumbler, misalnya seperti itu ya. Ya. Kayak saya juga punya nih. Nah, itu dia. Ya, saya juga bawa nih. Mantap. Ya, ini nih. Jadi ini salah satu upaya kita. Ya. Kalau aku disimpan di pundak, ini salah satu di pundak upaya aku kita. ini airnya. Kayak pembalap dong kayak sih.
Ya, yang kedua yang tadi tidak lagi membawa wadah makanan juga. Jadi itu mengurangi sampah yang ada di kita. Itu hal yang sangat mudah yang bisa kita lakukan. Kemudian kayak tadi ada sedotan yang biasa sedotan sekali buang, satu sedotan itu untuk satu orang. Kalau satu orang menggunakan dalam sehari berapa, kemudian jumlah dari penduduk kita berapa, itu akan banyak sekali gitu ya. Itu karena hal-hal yang terkait dengan plastik itu akan sulit untuk dibuang gitu ya. Itu kemudian yang ketiganya adalah kita melakukan pemilahan. Jadi kalau di rumah ada berbagai macam sampah, kita pilah gitu ya. Mana yang bisa kita gunakan kembali atau reuse, kemudian mana yang bisa kita recycle gitu ya. Kemudian hal ini sebetulnya secara berjenjang dari rumah, kemudian lari ke tingkatan RT atau RW. Di Jakarta itu sudah ada yang namanya Samtama. Jadi yang mesti kita ingat, Samtama adalah sampah tanggung jawab bersama. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget. Setuju. Ya itu. Dari hati. Iya. Iya, makanya itu tanggung jawab semua pihak bertanggung jawab terhadap sampah. Karena apa? Kita yang menghasilkan, ya kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan sendiri. Gitu. Jadi ada yang namanya kita tadi memilah artinya di sini ada yang sampah organik kita buat menjadi kompos, kemudian sampah-sampah yang bisa kita gunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah kita merecycle. Gitu ya. Yes. Kemudian biasanya di tingkatan RW itu ada yang namanya bank sampah. Jadi sudah ada di RW-RW di DKI Jakarta itu bank-bank sampah. Kita bisa membawa barang-barang atau sampah kita yang tidak kita gunakan kembali untuk dimasukkan ke dalam bank sampah. Sehingga sampah residu yang terakhir itu yang akan kita kirimkan ke tempat pembuangan akhirnya. Gitu. Nah, sebenarnya itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, Mbak Rina ya. Kayak pemilahan sampah, atau mungkin bertanggung jawab sama sampah kita sendiri. Jangan kita udah jajan gitu ya, main buang aja. Terus orang sembarangan tuh. Pagi. Buangnya ke rumah orang. Buangnya ke halaman orang. Jadi kesel banget ya kan. Terus ada lagi penyebab kayak banjir gitu ya, yang beberapa waktu yang lalu Mbak Rina mungkin ini bisa diluruskan juga, curah hujan. Benar nggak Mbak Rina? Curah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banjir gitu. Ini sambil menunggu jaringannya Mbak Rina nih. Kita baca dulu yuk komennya. Gimana Mbak Rina? Iya, gimana Mbak Rina, curah hujan? Ya, terkait dengan curah hujan. Curah hujan itu menjadi salah satu yang memang secara alami tidak bisa kita kendalikan. Karena itu kan ya rahmat dari Allah ya, sebetulnya curah hujan itu. Jadi sebetulnya kita lebih kepada menjaga apa yang tadi sudah kita lakukan. Yang dari masyarakat atau anak muda gitu ya, melakukan yang tadi. Kemudian yang keduanya, maka saluran-saluran di sepanjang pemukiman atau di sepanjang jalur itu dibersihkan sehingga tidak ada lagi penumpukan, sehingga air akan mengalir dengan baik, lancar. Kalau hujan mah emang udah takdir ibaratnya gitu ya, udah Allah yang nurunin. Hujan itu penuh rahmat, penuh berkah. Jangan kita lagi-lagi nyalain hujan, padahal benar-benar hujan ini salahmu. Yes. Kalau hujan duit sih nggak apa-apa, orang happy. Sebenarnya mau hujan air, hujan duit, hujan apapun harus tetap happy karena sifatnya adalah yang turun gitu. Kita bisa manfaatin untuk banyak hal padahal hujan tuh. Jangan lagi nyalain air hujan ya. Kalau banjir salahin diri sendiri coba. Nah, benar banget itu. Setuju. Kak Safira lucu ya. Beberapa komentar dari aku bacain ya dari SCTV Viewers nih. Mbak Rina ada komen nih, apa motivasi yang paling sangat
mengena untuk generasi anak muda untuk bisa lebih mencintai lingkungan untuk individu maupun kelompok. Itu dari siapa tuh, Rebong? Dari Marta_28112. Oke, gimana tuh Mbak Rina? Ya, ya, baik. Terima kasih Marta. Ini pasti anak muda juga ya. Pasti. Jadi yang apapun itu yang penting jiwanya muda. Amin, semangat. Amin. Nah, jadi yang pertama komitmen. Komitmen kita untuk sebagai anak muda kita punya jiwa berkomitmen untuk menjaga lingkungan kita. Karena apa? Lingkungan terjaga, bumi kita terjaga, maka masa depan kita juga terjaga. Itu satu hal. Hal kedua, tadi hal yang mudah untuk dilakukan. Pertama tadi menggunakan hal-hal yang tidak menjadi sampah. Gitu. Kemudian kalaupun mau makan, hal yang mudah, mau makan jangan semuanya diambil gitu ya, tiba-tiba menjadi sampah organik karena tidak habis. Jadi seperlunya gitu ya, sesuai dengan porsi ataupun keinginan kita. Gitu. Yang ketiga adalah yang tadi menggunakan berbagai wadah, tempat sehingga kita tidak menimbulkan sampah terhadap wadah-wadah tadi, gitu ya. Okay. Yang keempat, kita menjaga dengan melakukan penanaman pohon di rumah masing-masing. Yes. Tuh. Kemudian yang kelima, banyak terkait dengan sampah lagi, kita menggunakan kembali, mereuse, kemudian merecycle. Kemudian kalau terkait dengan lebih jauhnya lagi sebetulnya kalau tadi terkait dengan banjir, satu hal kalau kita menjaga energi seperti misalnya mematikan lampu, menggunakan listrik sesuai dengan itu juga salah satu upaya kita menjaga bumi. Karena apa? Kita mengurangi jumlah emisi karbon yang kita hasilkan gitu sehingga bumi kita terjaga. Itu. Oke. Kalau aku pengen bacain komen juga nih, Kak. Ini ada Samiko Jelita 1536. Ini dari fansnya Rebong nih. Kita sebagai fansnya Re bangga banget sama Re. Semoga Re sehat selalu dan semoga sukses ya Rebong. Amin. Amin. Rebong. Semangat. Udah cuman kayak lomba. Mohon maaf nih. Jadi cheerleader ya. Kamera saya ke zoom. Saya nggak tahu gimana balikinnya. Oke. Maaf ya Bu Rina, jadi muka saya. Maaf ya Bu Rina ya. Fansnya Rebong. Mudah-mudahan tidak terganggu. Baiklah. Oke, ini ada lagi buat Mbak Rina, terakhir nih Mbak Rina ya. Jadi karena kan yang hadir gitu di Instagram kita hari ini gitu anak muda semua rata-rata, insya Allah anak muda semangatnya muda gitu ya. Apa sih sebenarnya Mbak Rina yang bisa teman-teman lakuin gitu? Yuk kita sama-sama ajakin teman-teman kalau misalnya sama-sama punya kepedulian atau concern, misalnya punya ide atau solusi terhadap permasalahan lingkungan. Hubungin ke siapa sih kita, atau misalnya kita melihat sesuatu yang kayaknya ini mengganggu lingkungan tapi kita nggak bisa berbuat banyak nih Mbak Rina, kita tuh bisa minta tolong sama siapa sih kepada selain minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala Mbak Rina? Sabar, jangan sedih ya. Ya, sebetulnya ya terkait dengan sebetulnya seneng dapat semangat dari berbagai lapisan masyarakat dengan lingkungan. Satu hal mungkin bisa ke instansi lingkungan terdekat terkait karena kami juga akan ada di masing-masing wilayah. Itu satu hal. Hal keduanya adalah sebetulnya dari sisi kalau mau biasanya kan sekarang lagi pandemi, males juga untuk jalan, tidak boleh juga karena kita harus prokes. Nah, kita punya website di sini. Website untuk lingkungan hidup DKI Jakarta. Di sini ada di situ ada ikhtiar Jakarta. Jakarta butuh aksimu. Intinya gitu. Jadi komitmen bisa dimasukkan ke sana. Ada. Jadi itu adalah ikhtiar Jakarta untuk melihat keterlibatan warga baik secara individu atau personal dan juga baik kelompok untuk bisa ikut berkomitmen dalam menjaga Jakarta itu. Mungkin nanti bisa kami kirimkan websitenya karena di sini kan panjang nih lingkunganhidup.jakarta.go.id /ikhtiar Jakarta/ID. Nah, itu kita bisa klik di sini. Banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Ada komitmen juga.
komitmen terkait dengan bagaimana limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Kemudian komitmen terkait dengan bangunan hijau. Bagaimana, saya pingin gedung-gedung di sekitar saya menjadi bangunan hijau. Kemudian komitmen terhadap transportasi dan kualitas udara, juga komitmen terhadap energi. Jadi itu bisa masing-masing kita hal yang mudah. Saya akan, kalau terkait energi, di dalamnya tuh ada banyak komitmen. Salah satunya adalah saya akan mematikan lampu pada jam 6 pagi misalnya. Yes. Itu kita klik komitmen kita. Nah, di situ akan tergambar. Benar nggak ya? Hari ini saya udah berkomitmen belum untuk mematikan lampu? Menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Itu komitmen. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi dengan website tadi. Itu. Oke, menarik. Itu habis ini aku catat Mbak Rina supaya next time kalau misalnya ada apa-apa langsung saya join aja supaya langsung bisa berkontribusi. Jadi kesannya nggak ngomel-ngomel melulu gitu ya, tapi harus ada aksinya. Aksi nyatanya yang harus kita lakukan sendiri. Ya. Iya benar nih Rebong dari tadi ditungguin senyumnya sama followersnya katanya. Wah. Senyum dong kak, senyum kak, gitu. Coba kita kasih senyumnya mana Rebong? Coba Rebong mana senyumnya? Coba kita lihat senyumnya, Bang. Nah, sekarang aku senyum ya. Langsung dibanting handphonenya ini ya. Nah, terakhir Rebong, mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat SCTV Viewers, buat Sobat Aksi, buat teman-teman seumuran kita juga Rebong mungkin di rumah. Iya, seumuran siapa? Seumuran kita. Iya. Rebong. Pesan-pesannya sih buat diri aku sendiri juga dan teman-teman remaja seumuran aku juga. Sekarang kita udah mulai ada banyak komunitas atau gerakan peduli lingkungan yang penggagasnya tuh anak muda juga. Jadi waktu itu aku pernah nonton Cerita Kita. Jadi aku nih sekarang lagi sering nih ngelihat Instagram Aksi Kita Indonesia. Terus aku juga follow Instagramnya. Dari sana anak-anak muda ini termasuk aku belajar memperhatikan lingkungan sekitar, terus juga menjaganya. Jadi anak-anak muda seperti aku dan anak-anak seperti kita, Kak Izzy. Iya, betul. Seumuran Kak Safira juga. Cuma beda 2 tahun sama Rebong. Yes, jadi anak muda seperti kita nih harus lebih aware sama lingkungan gitu. Jadi jangan terlena sama yang namanya ya main-main terus. Main boleh, kita emang anak muda, emang waktunya kita main, emang waktunya aku main nih. Nah, tapi sembari kita main kita juga peduli dengan lingkungan. Terus juga kita harus lebih aware banget sama lingkungan kita, karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Itu dia. Quote aku banget kalau tuh. Bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi? Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya circle kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ngelihat kita sudah memulai, mereka juga pasti voice over tuh kayak di sinetron. Wah, dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Jadi mulai dari diri sendiri agar lingkungan kita juga ikut memulai lakukan yang baik untuk lingkungan kita gitu. Keren, Rebong. Udah ganteng. Lumayan kan Rebong ikut Instagram live ini dapat insight untuk lebih menjaga lingkungan. Bukan lumayan lagi Kak, banget. Mantap. Mantap banget. Gimana Hifzi, terinspirasi? Oh ya, aku selalu terinspirasi lah. Apalagi ketemu Rebong gini, aku ingat masa-masa muda aku dulu. Aku jadi malu ya dengan masa muda aku dulu kok tidak sehebat Rebong ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan kita udah dikasih tahu sama Mbak Rina gitu bahwa ini udah jadi tanggung jawab kita bersama. Kita sekarang udah dimudahkan dengan adanya website, teknologi gitu ya, digitalisasi yang tadi juga disebutkan sama Mas Menteri bahwa digitalisasi dengan pemanfaatan teknologi ini akan menjadi sesuatu hal yang besar sekali di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dalam upaya kita untuk menjaga lingkungan supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan. Kalau dulu gitu ya, mungkin masih ada yang nggak tahu dan sebagainya, masih dianggap wajar, walaupun yang namanya buang sampah sembarangan di jalanan nggak ada yang wajar gitu ya sebetulnya gitu. Tapi
sekarang sudah tidak ada alasan lagi kita untuk bilang, oh saya nggak tahu gitu. Kalau kamu bisa pakai media sosial, kalau kamu punya akun media sosial, berarti kamu punya kemampuan untuk cari informasi lebih tentang apa sih yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang kita bisa perbuat untuk lingkungan dan bumi kita. Kalau aku sih gitu. Ini semoga dari Seru ya? diskusi kita hari Jadi, ini ya, ini semakin banyak juga Sobat Aksi dan juga SCTV Vivers yang melakukan aksi nyata. Ini juga mungkin ada challenge nih dari Rebong. Katanya tadi mau ada challenge nih buat Sobat Aksi dan juga SCTV Vivers. Aku udah siapin challenge. Tadi malam lumayan begadang buat siapin challenge ini. Ngantuk banget tuh matanya. Aku punya challenge nih buat SCTV Vivers dan Sobat Aksi. Aku ada challenge untuk kalian ngepost kegiatan mengenai lingkungan. Jadi kalian bisa ngepost foto atau video kalian melakukan kegiatan baik untuk lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa posting nanti di Instagram kalian, terus kalian tulis captionnya dengan hashtag cerita kita dan tag aksi kita Indonesia, supaya kita saling mengingatkan dan saling menyemangati aksi kita semua. Tapi setelah kita posting, jangan cuma buat posting doang, tapi dilanjutkan untuk seterusnya. Nah, mantap jiwa. Keren banget emang ini ya, Rebongnya ini anak muda sekali nih ya, mengingatkan aku waktu zaman dulu ya. Pokoknya teringat dulu ya Zia. Iya. Tapi kita juga mau ngucapin makasih nih sekali lagi buat Ibu Rina yang sudah mau diskusi sama kita. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat. Rebong juga terima kasih sekali ya Rebong ya. Iya, semoga bisa disebarkan lagi nih virus-virus untuk menjadikan lingkungan kita lebih baik, menjadikan bumi kita lebih baik lagi. Kita terus ya. berusaha. Terima kasih Rebong. Terima kasih juga Kak Isi, Kak Terima Safira. kasih sekali lagi, dan SCTV Fever juga terima kasih Sobat Aksi. Ini banyak banget yang minta disapa nih sama Rebong. Coba Rebong disapa dulu nih. Dikit dong, teman-teman yang dari tadi nonton katanya, kakak sapa saya gitu. Coba, halo, selamat siang. Selamat siang semua SCTV Vivers dan fanbase aku, sahabat Rebong. Halo. Waduh, itu dia tuh dari tadi yang udah berjibaku di live ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Rina, terima kasih. Terima kasih ya memberikan Mbak informasi Rina. sama kita semua. Sama-sama, dan Rebong. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya juga, buat Rebong dan teman-teman Sobat Aksi SCTV Vivers. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kontribusi yang dilakukan, dan yang pastinya untuk ikutin terus cerita kita The Series, karena setiap episodenya banyak banget inspirasi menarik yang dia hadirkan sama Bodo dan juga 7CS untuk menjaga lingkungan mereka. Dan minggu depan jangan sampai lewatin ya ngobrolin cerita kita, karena bintang tamunya surprise. Saya pun hari ini dibuat terkejut-kejut, bukan hanya kehadiran Mas Menteri, tapi signal dan koneksi internet. Bikin tegang. Panik ya Kak. Oke, baiklah. Dan kita mau kasih tahu teman-teman bahwa minggu depan adalah sepertinya akan menjadi episode terakhir di season ini. Kita pede aja ada season 2. Ya. Semoga hasil masih kita ya Kak ya. Ada episode terakhir, jadi jangan sampai lewatin. Insya Allah kita bakalan live bersama-sama lagi teman-teman ya. Dan Hifzi, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Safira. Papa Jut ya, hari ini mungkin belum bisa bergabung Papa Jut. Rebong belum kenalan sama Papa Jut nih. Oh, nanti season 2 kita live lagi ya Mbak Rina juga. Season 2 ya? Iya, Mbak Rina, Rebong, nanti kita live lagi sama Papa Jut. Mas Menteri juga tadi udah undur diri. Terima kasih Mas Menteri Sandiaga Uno, dan yang pastinya teman-teman terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa tuh challenge-nya ikutin, dan karena kita sekarang masih ada di tengah-tengah pandemi, selain menjaga lingkungan, yang paling sederhana saat ini sehari-hari adalah patuh terhadap protokol kesehatan ya. Dan karena tadi juga udah disebutin berkali-kali sama Ray gitu, bahwa suara kita ini akan lebih didengar dan bersama aksi kita akan lebih keren. Stay safe semuanya, aksi kita untuk Indonesia. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih. Iya, ya Rea. Amin. Dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke.